semuanya. Sampai bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar di kelas 6, pertemuan yang kedua dengan tema Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Masih tetap bersama saya dengan Ibu Rista Lumban Toruan. Kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi. Untuk itu kita ambil sikap yang sopan. Dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengulangi lagu kita yang minggu lalu ya. Masih diingatkan semua lagunya? Yuk, kita arahkan hati kita. Kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika pada hari ini kami bisa kembali belajar ya Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus yang membantu mengajari kami, supaya di dalam memulai sampai mengakhiri pelajaran ini Tuhan, kami bisa mengerti, memahami, terutama Tuhan Yesus, kami senantiasa beribadah bagi nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan dalam pembelajaran ini. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, kalau di dalam pertemuan pertama minggu lalu kita belajar tentang ibadah, ya. Ibadah dalam arti secara umum, bukan hanya berupa kebaktian yang kita lakukan setiap hari. Tetapi kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang disebut ibadah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempersempit lagi ibadah itu. Ibadah dalam hari ini kita akan membahas khusus ibadah dalam bentuk kebaktian. Nah, anak-anak yang baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kita memahami
alasan mengapa kita harus beribadah. Kemudian yang kedua, supaya kita tahu apa unsur-unsur di dalam ibadah Kristen. Dan yang ketiga, supaya kita dapat menghayati ibadah sebagai wujud ekspresi terhadap kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, dengan pembelajaran ini kita diharapkan mampu merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah atau di sekolah. Langsung masuk ke poin yang pertama. Mengapa kita harus beribadah? Nah, ayo dijawab dulu dalam hatinya. Kenapa kita harus beribadah? Apakah supaya kita kaya, makanya kita beribadah? Makanya kita berdoa, kita bernyanyi, kita ke gereja, kita sekolah minggu? Apakah kita supaya kaya? Atau kita beribadah supaya berhasil? Atau supaya Tuhan tidak marah, atau supaya kita masuk surga? Menurut kalian, mana alasan yang tepat? Alasan kita kenapa harus beribadah? Sudah dijawab? Ya, simpan jawabannya di dalam hatimu. Nanti kamu koreksi sendiri ya, jawabanmu betul apa tidak. Sekarang kita ke materinya. Mengapa kita beribadah? Yuk kita buka di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 22. Kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah di sana. Dikatakan bahwa beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Jadi, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Pertama akan beribadah dalam bentuk kebaktian kepada Tuhan, kemudian nanti kita akan beribadah dengan melakukan kebaikan terhadap sesama. Nah, dari pelajaran ini yang kita pelajari dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 22, kita diajarkan bahwa tujuan daripada beribadah itu adalah karena memang kita sendiri yang merindukan hadirat Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sehingga kita mencarinya. Nah, kita mencari Tuhan itu melalui apa? Yaitu melalui ibadah. Karena dengan ibadah kita telah bertemu dengan Tuhan. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita pelajari kemudian dari penulis Mazmur pasal yang ke-100, kalau kita baca secara keseluruhan pasal yang ke-100 itu, kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puitis, penulis Mazmur memuji Tuhan Allah karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Tuhanlah penjaga, pelindung, bahkan penyelamat kita. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan. Nah, alasan yang berikutnya kenapa kita harus beribadah itu karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu semua berkat pemeliharaan, perlindungan, dan kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu, selayaknya kita manusia yang telah diselamatkan itu senantiasa bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah. Mengapa harus beribadah? Sekarang kita bisa menjawabnya. Kalau kita lihat yang pertama tadi yang Ibu tanyakan, apakah supaya kita kaya? Apakah supaya kita masuk surga? Tentu saja itu alasan yang tidak benar. Tetapi, mengapa kita harus beribadah? Alasannya karena kita mengasihi Tuhan. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Jika ya, pastinya kamu akan beribadah. Kemudian, kenapa kita harus beribadah? Karena merindukan Tuhan. Kalau kau mengasihi Allah, pasti engkau juga merindukannya. Nah, bagaimana wujud nyata dari seseorang yang merindukan Tuhan? Pastinya kita beribadah. Kemudian mengapa harus beribadah? Karena kita memang milik Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, maka sudah sepantasnya kita senantiasa beribadah, berbakti kepada
Dan yang paling perlu lagi, kenapa kita harus beribadah? Itu sebagai rasa syukur. Segala apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Kesehatan, panjang umur, orang tua, bahkan segala yang kita miliki hingga pada saat ini itu semua adalah pemberian Tuhan. Maka sepantasnya kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Rasa syukur itulah yang kita wujudkan melalui ibadah. Jadi di sini Ibu tekankan lagi, kenapa kita beribadah? Bukan supaya kita kaya, supaya kita pintar, supaya Tuhan tidak marah, supaya kita masuk surga. Bukan itu alasannya. Tetapi mengapa kita harus beribadah? Karena kita telah memperoleh kasih karunia, sehingga kita mengasihi Tuhan, kita merindukan Tuhan, dan karena kita juga milik Tuhan, maka semua rasa itu kita wujud nyatakan dalam bentuk ibadah. Sampai di sana mengerti ya? Nah, sekarang kita akan melihat unsur-unsur apa yang ada di dalam ibadah Kristen. Ketika kita beribadah, kita mau melihat unsur-unsur apa yang selalu ada di sana. Yang pertama adalah doa. Ya. Doa adalah ungkapan hati manusia kepada Tuhan dalam bentuk kata-kata, baik yang terucap ataupun yang tidak terucap. Jadi doa itu bisa kita ucapkan maksudnya doa itu bisa kita ucapkan di dalam hati dan juga langsung melalui mulut. Itu tetap doa. Jadi kalau berdoa itu bukan harus berteriak kuat-kuat, bahkan di dalam hati pun kita bisa berdoa. Nah, kita juga mau melihat melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Maka itu disebut dengan doa syukur. Dan juga melalui doa kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan perlindungannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Dan itu disebut dengan doa pengakuan dosa. Dan melalui doa juga kita dapat meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dan ini biasanya disebut dengan doa syafaat ya. Jadi dalam doa syafaat itu banyak hal mencakup di sana yang kita doakan. Nah, itu disebut dengan doa syafaat. Dan pada akhirnya kita pun dapat memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Dan ini yang kita sebut dengan doa berkat. Dan lebih daripada itu sebenarnya, selain bukan hanya untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam doa juga kita saling dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita juga mendengarkan suara Tuhan di dalam doa. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa di dalam keheningan juga kita boleh dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu unsur yang pertama di dalam ibadah. Kemudian unsur yang kedua adalah nyanyian. Pasti di dalam setiap ibadah Kristen pasti ada yang namanya nyanyian. Nah, apa itu nyanyian? Nyanyian adalah ungkapan hati manusia terhadap Tuhan melalui nada dan syair. Nah, seperti tadi kita telah bernyanyi, itu memang ada kata-kata, tetapi melalui syair ada nadanya. Jadi sebenarnya yang membedakan antara doa dan nyanyian itu gampang saja. Itu sama-sama ungkapan hati manusia sebagai rasa syukur, rasa sukacita, rasa berterima kasih, atau rasa penyesalan, ungkapan hati manusia kepada Tuhan. Tetapi kalau dalam doa itu berupa kata-kata baik yang terucap ataupun tidak terucap. Sedangkan kalau nyanyian, ungkapan hati manusia terhadap Tuhan melalui nada dan syair. Jadi dengan nyanyian orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikannya dan mendengarnya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Nah, untuk poin yang kedua ini jelas ya. Jadi kenapa di dalam ibadah orang Kristen itu selalu ada nyanyian? Lah, itu ungkapan hati kita ya kepada Tuhan. Baik rasa syukur, penyesalan, harapan, bahkan kesaksian hidup kita bisa kita nyanyikan
bisa kita nyatakan dalam bentuk nyanyian. Kalau tidak bentuk nyanyian, kalau dalam bentuk kata-kata, maka itu kita sebut dengan doa. Ya, itu tadi unsur yang pertama. Sekarang kita lihat unsur yang ketiga, yaitu pembacaan Alkitab dan juga doa. Jadi dirangka pada pembacaan Alkitabnya. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi setelah pembacaan Alkitab, itu Alkitab yang terdiri dari dua bagian besar. Pastinya Ibu yakin udah kelas 6, ini sudah mengerti ya, bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, di sana bercerita tentang banyak hal yang dilakukan Tuhan, mulai dari penciptaan, mulai dari para nabi yang berkarya, sampai kita masuk di dalam Perjanjian Baru, yaitu nabi yang telah dijanjikan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Bahkan di dalam Perjanjian Baru juga, di sana juga bercerita tentang masa depan. Ya, kalau kamu baca di kitab Wahyu, itu pewahyuan itu berisi tentang masa depan manusia. Jadi, jika kita ingin mengetahui bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan manusia pada masa lampau, masa kini, ataupun masa yang akan datang, maka kita harus belajar membaca Alkitab. Kemudian, poin yang keempat dan juga yang terakhir yang terdapat dalam ibadah, yaitu pengakuan iman. Apa itu pengakuan iman? Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi, dengan mengungkapkan pengakuan iman ini, ya, kita bersaksi kepada siapapun, menyaksikan kepercayaan kita, apa yang telah kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja pada setiap kebaktian minggu. Nah, anak-anak ketika sekolah minggu juga ada diucapkan pengakuan iman rasuli kan? Nah, kalau sebenarnya ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia, yaitu yang pertama pengakuan iman rasuli, kemudian yang kedua adalah pengakuan iman Athanasius, dan yang ketiga adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Akan tetapi yang paling sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Karena apa? Karena secara merangkap keseluruhannya semuanya sudah terkandung dalam pengakuan iman rasuli. Ayo anak kelas 6, masih adakah yang belum tahu isi pengakuan iman rasuli? Ibu yakin semuanya sudah tahu ya. Nah, kita ulangi bersama-sama dulu. Apa itu isi pengakuan iman rasuli? Yuk kita sama-sama ikuti ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu yakin kalau anak kelas 6 sudah hafal ya? Bagi yang belum hafal, Ibu harap supaya dihafalkan. Ketika pertemuan berikutnya, Ibu harap semuanya
sudah lancar, sudah bisa kita ucapkan secara bersama-sama. Sekarang kita langsung pada kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Tugas kita yang pertama, tuliskan pengalamanmu dan perasaanmu ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau sekolah. Tuliskan hal-hal menarik yang kamu temui dan ucapkanlah alasannya. Yang kedua, tuliskan alasan mengapa kita beribadah. Tadi sudah Ibu jelaskan di bagian pertama ya. Kemudian yang ketiga, rancanglah sebuah ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Misalnya ibadah syukur atas kelulusanmu dari sekolah dasar, atau ibadah syukur atas kelahiran adikmu, atau ibadah syukur waktu kamu ulang tahun, atau misalnya mama yang ulang tahun. Nah, kamu pilih nyanyian pembukanya yang cocok itu apa? Kamu buat ya lagunya ya. Kemudian doa pembukaan, tuliskan doanya. Kemudian yang ketiga, nyanyian syukur, apalagi lagu yang akan dinyanyikan. Kemudian doa sebelum membaca Alkitab. Kemudian pembacaan Alkitab. Di sini kamu pilih mana nas Alkitab yang cocok. Kemudian doa syafaat atau doa syukur. Kemudian doa nyanyian penutup, dan setelah itu doa penutup. Mengerti sampai di sini ya? Jadi kita membuat sebuah acara ibadah yang kamu rancang sendiri. Kalau sudah di sekolah minggu kan itu sudah ada urutannya biasa ya. Jadi sekarang kamu memiliki tugas supaya kamu sendiri yang merancangnya, kamu sendiri yang memilih lagunya, kamu yang membuat doanya, kemudian kamu yang memilih pembacaan Alkitabnya. Jelas ya nak ya? Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Untuk itu, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi ya. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat. Akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam memulai sampai kini akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Biarlah Tuhan yang membantu kami supaya kami mengerti, memahami
bahwa ibadah yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di dalam video pembelajaran selanjutnya. See you again. God bless you. Bye-bye.